Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian yang tercinta, pada waktu ini yang mengisi materi adalah Ustadz Abdul Hakim Usman. Nah, beliau ini salah satu tokoh di Tulangan, selaku PCM di Tulangan, pimpinan cabang Muhammadiyah. Nah, anak-anakku sekalian, silakan nanti disimak, bila perlu dicatat, dipahami benar-benar, karena waktu yang begitu singkat ini, waktu yang begitu sedikit ini, kita usahakan, kita optimalkan semaksimal mungkin untuk mencari ilmu, menggali banyak hikmah dari materi yang nanti disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim. Mungkin bisa dimulai, Ustadz? Ya, bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan para calon generasi penerus yang saleh dan salihah yang mendapatkan kesempatan untuk dididik di Kawah Samudra Pendidikan di Persyarikatan Muhammadiyah, yang tepatnya di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Marilah kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan dan diujikan kepada kita. Mudah-mudahan seiring hidayahul bayan wa taufiq, penjelasan dari Al-Qur'anul Karim, hadis Rasulullah Muhammad SAW, sehingga akan memberikan satu taufik. Taufik adalah power yang ada dalam diri kita, power yang diberikan oleh Allah, dan Allah menjelaskan, wa ma taufiqu illa billah. Taufik itu, power itu dari Allah, dan Allah memberikan taufik kepada hambanya yang telah mempersiapkan diri dan mau dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang berguna di dunia, bermanfaat di dunia, dan sekaligus dia akan menuai kemanfaatannya di akhirat. Sebagaimana muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ilham tadi, beliau memuji satu pujian yang mana tiada yang berhak mendapatkan pujian kecuali Allah. Innal hamdalillah, pujian milik Allah. Nahmaduhu, kepadanya aku muji. Wa nasta'in, dan sekaligus aku mohon perlindungan. Wa nastaghfiruh, dan aku mohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan aku berlindung dari keburukan jiwa. Wa min sayyiati a'malina, dan keburukan perilaku. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dijamin mereka tidak akan tersesat. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan petunjuk. Alhamdulillah, bismillah, wa syukurillah. Kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Tulangan, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Ilham tadi, maka merasa terpanggil Ustaz, dan jazakumullah khairan katsira kami ucapkan kepada seluruh
guru dan pimpinan di SMA Muhammadiyah Tulangan yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi Darul Arqam. Sebelum kita masuk pada satu materi anak, maka sejenak kita semua harus memahami tapak kilas yang dilakukan oleh SMA ini. Darul Arqam adalah satu kegiatan awal mula Rasulullah Muhammad SAW berdakwah dalam keadaan senyap, keadaan sembunyi-sembunyi. Apa yang pertama kali beliau benahi? Nah, yang beliau benahi pertama adalah akidah. Yang tepatnya di rumah Baitul Arqam, itu adalah nama dari sahabat Arqam bin Abi Arqam. Nah, betapa bagusnya dan betapa mulia ketika kebaikan itu dilakukan, maka dikenang dan diberikan oleh Allah sampai ila yaumil qiyamah. Setiap melakukan kebaikan, maka orang itu dikenal. Maka inilah satu ibrah. Maka coba kita renungkan tahmid yang disampaikan oleh Ustaz Ilham tadi, ujian diri Allah dan sebagainya. Dan bagaimana kita bisa mengenal Allah dan sebagainya? Lah, ini berangkat dari akidah dulu. Nah, anakku, alhamdulillah kalian nanti akan mendapatkan sertifikat modul dari sekolah yang telah disusun oleh tim. Maka marilah kita belajar bersama untuk mengenal apa itu akidah dan bagaimana kondisi kualitas akidah kita. Maka dari sinilah nanti akan kita mengetahui sebagai barometer. Ibarat kalau sekarang kali ini kita di saat pandemi, ketika kita masuk ke masjid, ke tempat-tempat umum, maka kita pasti diadakan evaluasi bagaimanakah kondisi kesehatan kita. Nah, ketika orang mau mengetahui, melihat bahwa tubuhnya sehat, maka dia akan berbahagia. Tapi betapa naifnya ketika seseorang tidak mengetahui bahwa jiwanya sedang sakit, tapi dia tidak merasa, itu yang berbahaya. Maka sangat mengena dan sangat dalam satu tahmid yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Satu kalimat yang disampaikan tadi, ujian itu milik Allah. Kemudian dilanjutkan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa. Nah, ini mungkin kalau sehatnya badannya, oh masya Allah sehat, suhunya bagus, tapi jiwanya dibiarkan, jiwanya ditelantarkan, betapa ruginya dan betapa tidak beruntungnya dan betapa sia-sianya kesehatan yang semestinya akan menunjang rasa syukurnya kepada Allah, rasa tawaduknya kepada Allah, dan rasa dia untuk berharapnya untuk mendapatkan kesehatan, ketenangan yang di dunia ini hanya sementara. Maka dia akan mendapatkan kesenangan dan ketenangan yang abadi. Walal akhiratu khairu wa abqa. Yang mana namanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kan Mas Ilham ya. Nah, kalau kita sekarang diberikan sehat, oh masya Allah. Nah, tadi bedanya orang yang diberikan sehat, orang yang diberikan hidayah, maka dia tahu harus bagaimana. Nah, inilah di saat bulan Ramadan, ketika Allah idza jaa Ramadan futihal abwaabul jannah, dibukakan pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya oleh Allah syaitan. Agar apa? Calon-calon penghuni surga ini tahu benar apa yang menyebabkan dia untuk layak menjadi penghuni surga, dan apa yang menyebabkan neraka itu tidak menerima dia. Tidak ada datanya dia di neraka, sehingga neraka menutup. Bayangkan, padahal di satu hadis katakan oleh Rasulullah bahwasanya surga itu dibentengi atau dipagari dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, bisa buat.
Akan tapi neraka dipagari dengan sesuatu yang menyenangkan oleh syahwat. Nah, ini bagaimana agar kondisi jiwa kita terkendali, kondisi jiwa kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batin. Maka disinilah kita coba sedikit demi sedikit, mudah-mudahan nanti waktunya tercukupi. Kita harus mengerti, karena sebelum saya sampaikan, ada satu yang harus kita ketahui dalam beragama ini. Pertama adalah harus didasari oleh ilmu. Setelah ilmunya kita ketahui, maka wajib kita mengamalkan. Amal, al-ilmu, amal. Kemudian dakwah dia sampaikan, baik bil hal maupun dengan bil lisan. Bil hal dengan perilaku, apa yang kamu ketahui, apa yang telah kamu pelajari, itu wajib kamu dakwahkan. Dakwah dia sampaikan, Jadi harus diimplementasikan. Nah, ini wujud kita beriman. Mana wujudnya kamu yakin? Nah, mulai masuk kita pasal. Nah, oleh sebab itu ada 3 hal tadi: al-ilmu, kemudian dakwah, kemudian al-ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Nah, sabar. Bagaimana kesabaran kita? Sabarannya ini kembali kepada Allah. Ilmunya, setelah dia tahu secara makro, maka dia mengaktifkan dirinya lagi secara mikro. Jadi tidak hanya secara pokok, ya tidak hanya secara prinsip, secara usuluddin agama, tapi juga secara batang-batangnya atau secara cabang-cabangnya, furu'nya itu dia ketahui. Nah, di sini. Nah, ini oleh sebab itu tadi sudah saya singgung prinsip-prinsip agama. Nah, itulah bagian yang masuk dalam akidah. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah, memang satu ukuran Allah yang mana secara global agama ini ditentukan oleh Allah di Jazirah Arab. Sehingga kita harus mengenal dengan bahasa di mana agama ini diturunkan. Kitab yang menjadi pendamping kita adalah bahasa Arab, maka kita harus mengetahui sumber-sumber bahasa itu, apa sih pengertiannya ketika dialihkan dalam bahasa kita, sehingga dengan itulah kita mengerti. Menurut saya sebenarnya itu perlu sekali. Kita misalnya sekarang sudah terbiasa mengatakan kursi, padahal kursi ini asalnya bahasa Arab, kursiun, kan? Nah, sehingga kita tahu kursi itu apa? Oh, tempat duduk dan sebagainya. Oh, begitu ya. Oh, yang ketika dengan ditampilkan menurut saya di sebelah kursi ini ada meja. Ini meja. Bukan kursi, meja. Loh, Anda bisa membedakan mana kursi, mana meja. Lo kan boleh duduk di situ. Oh iya, boleh duduk di situ. Tapi ketika kita kembali pada menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka disitulah hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu. Adakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Lah, disinilah perlunya kita belajar, mempelajari. Di situ akan muncul, oh tahu si anak ini. Lah, ini ada kaitannya. Ketika kita belajar akidah, nanti kita pun akan belajar masalah tauhid. Selanjutnya kita pun akan tahu kualitas daripada akhlak kita. Maka anak-anak yang dirahmati Allah, akidah itu sendiri adalah berasal dari bahasa Arab, atau secara etimologi berasal dari kata al-aqd. Al-aqd apa itu? Al-aqd berarti ikatan. Ikatan. Atau dijelaskan lagi makna yang lain, at-thiqu, sikoh, biasanya sikoh. Sehingga kalau kita kenal ketika mempelajari hadis, oh ini adalah perawi yang sikoh, perawi yang bisa dipercaya, meyakinkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia dengar,
benar-benar A1 istilahnya sekarang, yang kredibel. kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kita mulai dikenalkan dengan ini. Jadi bagaimanakah kualitas akidah kita, bagaimana yakin kita, kan kita harus tahu tadi saya ambil contoh, ketika kita yakin bahwa itu kursi, siapapun mengatakan itu bukan kursi meja, enggak, ini kursi, maka dia menjelaskan apa ini yang ini meja, dia tahu bedanya. Nah, inilah yang harus kita tekankan. Nah, ya ada lagi satu pengertian yang akan lebih mengenal al-ihkam. Apa arti al-ihkam? Artinya yang mengokohkan atau menetapkan. Dan ar-rabtu bil-quwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Mengikat dengan kuat. Kemudian kalau menurut secara istilah terminologi yang secara umum, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Tadi saya ambil contoh tadi, yakin betul dia. Sekalipun 5 orang mengatakan itu bukan kursi, tapi dia tetap yakin ini kursi, karena dia paham betul inilah yang dinamakan kursi. Nah, itulah yang harus kita tanamkan, itulah yang harus kita kenalkan dalam diri kita. Nah, makanya kan tadi al-ilmu, setelah kamu tahu ilmunya, harus kamu amalkan. Nah, ini harus kamu amalkan. Jadi ketika kita disandingkan dengan akidah Islamnya, maka adalah satu keimanan yang teguh, yang bersifat pasti pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika kita berbicara masalah akidah, maka identik kita berbicara masalah keimanan. Ketika kita berbicara masalah keimanan, maka pastilah kita berbicara masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya Ustaz. Ini kan dalam masa pandemi, monggo. Apalagi di Ramadan ini, kita dihadapkan dengan pandemi. Nah, itu kira-kira kan masih banyak masyarakat kita yang mengalami kekhawatiran, was-was. Itu kira-kira bagaimana, itu berpengaruh apa tidak sih terhadap akidah kita? Nah, dan kira-kira solusinya gimana Ustaz? Ya, betul, Masya Allah, satu pertanyaan yang akan mengantarkan kita untuk menjajaki, mengevaluasi, termasuk kita orang yang ragu atau orang yang ragu. Maka Allah sudah mengingatkan, insya Allah tepatnya di Quran surat Yunus, insya Allah saya kalau tidak salah, di Quran surat Yunus ayat 100. Itu kitabnya disampaikan oleh Allah kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Bunyinya demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, Allah mengingatkan kepada kita. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah mengingatkan, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, Nabi dari kalangan bangsa Arab, yang mana sebelumnya tidak ada Nabi dari kalangan bangsa Arab, yang sebelumnya Bani Israel. Maka Allah mengingatkan, dan kita tahu Rasulullah adalah seorang yang ummi, sosok yang tidak bisa baca tulis. Maka Allah mengingatkan kepada beliau, kalau Muhammad engkau ragu dengan apa yang turun kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang telah lebih dahulu di atasmu, Bani Israel, yang telah mendapatkan Alkitab. Maka Allah di sini mengingatkan, fala takunanna minal mumtarin.
jangan sekali-kali engkau menjadi sosok yang ragu. Berarti keraguan-raguan itu Ustaz, salah satu aspek yang membuat akidah kita betul tergoyah. Nah, dan menurut saya Mas Ilham, bisa kita lihat juga di Quran Surat Toha ayat 115. Nenek atau kakek moyang kita pertama siapa itu? Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Allah mengingatkan kepada kita, walaqad ahidna ila Adam min qabl wa nasi wa lam najid lahu asma. Sungguh telah aku peringatkan kepada Adam, wa nasi, dia lupa, walam najid lahu asma, dan tidak aku dapati dalam dunia itu keseriusan. Nah, satu di antaranya yang menyebabkan orang itu ragu, orang itu bimbang karena tidak ada keseriusan. Nah, kurang yakinnya dia. Padahal kalau kita mengevaluasi sedikit, bagaimanakah ketika Allah memberikan fasilitas kepada Adam? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan min haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minal khasirin. Maka disuruh oleh Allah untuk menempati surga dengan berbagai fasilitas. Cuma satu, wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minal khasirin. Nanti engkau akan jadi orang yang rugi. Nah, tapi bagaimanakah syaitan? Nah, syaitan ini waswas, menimbulkan waswas. Maka betapa mulianya Allah memberikan dua surat Qul a'udzu bil falaq dengan Qul a'udzu bin nas, atau yang kita kenal dengan Muawwadain, al-Muawwadain, dua perlindungan. Satu di antaranya apa? Di ujung Qul a'udzu bin nas, Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi menimbulkan keraguan-keraguan dalam hati kita ini setan, maka harus kita hindarkan, kita jauhi. Maka ketika itu datang kepada kita, maka kita harus punya penangkisnya. Kita tahu bahwa ini merupakan dari syaitan yang akan menghancurkan diri kita, yang akan menyesatkan diri kita. Maka kita harus punya yang namanya apa? Kalau sekarang tadi Ustadz menyinggung masalah COVID-19, maka satu di antaranya pemerintah sekarang berikhtiar memberikan vaksin. Itu kan untuk memberikan kekebalan, untuk kita menolak, kan begitu. Nah, jadi jiwa juga begitu. Kalau kita itu tidak ada yang menolak, kita tidak punya penangkis, maka kita akan terbawa. Oh iya ya, bagus, cocok itu. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu? Kama apa unal awan, ketika dia disuruh hanya menyembah Allah semata, apa yang dilakukan? Apa yang nah ini, coba kalian lihat di modul ini, di ayat yang kedua sebagai hujahnya, dalilnya. Wa qad ukhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh aku telah mewahyukan kepada orang-orang atau nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, kalau kamu mensekutukan Allah, la yahbatanna amal, maka amalmu itu akan hapus, sia-sia. Wala takunanna minal khasirin. Allah itu wanti-wanti, jangan sampai menjadi orang yang rugi. Ketika engkau sudah berupaya, engkau berusaha, engkau dengan sedemikian rupa, waktumu engkau habiskan, umurmu dan sebagainya,
Tapi ketika engkau tadi tidak ada satu keyakinan yang kuat, tidak ada satu tujuan yang benar yang engkau tuju adalah hanya kepada Allah semata, maka nanti akan dibatalkan oleh Allah. Karena Allah menciptakan kita ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi, Dan bagaimana kita bisa mengabdi kalau keyakinan kita tidak benar? Nah, maka di sini Ustaz Ilham, al-iman ini, keyakinan ini kira-kira bagaimana Ustaz? Untuk menghadapi grade iman ini yang kadang-kadang dari itu yang Gus. Seperti halnya ya menggolibal qulub itu salah satu doa bagaimana hati kita ini stabil, teguh. Kira-kira bagaimana? Ya, tadi apa? Al-iman wa yazid yanqus. Yazid bil ibadah. Dijelaskan, bertambahnya dengan ibadah, dengan pengabdian, timbulnya kesadaran. Wa yanqusu bil ma'asi. Kurangnya karena kemaksiatan, lalai, maka Allah memberikan jaminan. Dalam Quran surat An-Nahl Allah menyatakan, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Al-Qur'an, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hendaknya engkau bertawaf kepada Allah dari godaan syaitan. Allah berikan jaminan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Syaitan itu tidak akan mampu menggoda orang yang beriman. Iman dulu, orang yang yakin. Nah, makanya harus kita mulai kita oncai, apa sih iman itu? Yakin kita, taat kita, percaya kita, rasa cinta kita, rasa harap kita menjadi satu kesatuan. Jadi tidak hanya sekedar percaya saja, percayanya didukung dengan keyakinan, yakin dia. Maka wujud keyakinannya dia taat. Apa dia diperintahkan oleh Allah, maka dia lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanpa harus dibolak-balik dia pergi, dia tinggalkan. Sekalipun hatinya senang, sekalipun nafsunya tadi dikatakan tadi. Sehingga bagaimana sih ketika surga itu dipagari dengan sesuatu yang tidak menyenangkan menurut hawa nafsu? Kan? Nah, sementara bagaimana kan neraka dibakar dengan sesuatu yang hawa nafsu cenderung untuk itu. Nah, di situ. Maka di sini harus kita yakin rasa cinta kita kepada Allah. Tapi untuk mungkin kalangan milenial. Oh iya. Itu kalangan milenial. Kalau kita memandang susahnya mereka ini, susahnya mereka menghadapi modernitas yang seperti ini, mereka sudah susah menyaring mana yang baik, mana yang buruk dengan berbagai macam pengaruh. Yang jelas kalau di prosentase mungkin itu lebih banyak as-sahawatnya. Sahabatnya betul. Maka betapakah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis dan dijelaskan dalam Al-Quran bagaimanakah ketika itu penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada sosok pemuda dalam Quran surat Al-Kahfi. Itu kan penghargaan Allah kepada pemuda ketika dia bisa mempertahankan akidahnya. Dia pun harus meninggalkan negerinya dan dia pun berlindung dalam gua sekian ratus tahun. Bahkan dalam riwayat yang disampaikan bagaimana ketika dia terbangun dari tidurnya sampai mata uangnya ini menjadi sesuatu yang barang kuno makuno. Ini kapan kamu hidup loh? Kan begitu. Dan Rasulullah juga menyampaikan 7 golongan yang mana ketika tidak ada naungan, maka satu di antaranya adalah sosok seorang pemuda yang beribadah karena Allah sehingga dia sampai tumbuh dewasa, dia taat dengan Allah tanpa dia harus terbawa. Nah, ini memang disinilah tadi sudah kita singgung ayatnya. Samakah orang yang berilmu dengan tidak berilmu?
maka berbahagialah yang diberikan kesempatan untuk dididik di Semanguga ini, karena sebagai dakwah kita diberikan badge identitas, yang mana dalam badge itu ada satu kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang wajib atau berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang diutus oleh Allah untuk memberikan contoh keteladanan bagaimana asal ibadah yang akan mendapatkan pengakuan, yang akan mendapatkan keridhaan Allah, adalah ibadah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka itu memang, sehingga kalau yang jenengan tanyakan tadi, maka pahala itu al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Maka betapa mulianya seorang pemuda, seorang yang ketiga itu yang jenengan katakan begitu tingginya nafsu syahwatnya, tapi dia masih bisa diberikan oleh Allah untuk bisa mengatasinya. Terlebih Ramadan inilah sebagai satu kancah di muka, suatu arena, suatu kesempatan kita untuk menikmati Ramadan. Maka Rasulullah kalau pernah menyampaikan, kamin ini laisa siyam bil jiwal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Maka Rasul mengatakan, bukan engkau meninggalkan lapar dan dahaga itu, tapi hikmah puasa nanti yang akan harus kamu ambil. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh beliau-beliau yang mendapatkan tugas masalah bagaimanakah hikmah berpuasa. Tapi yang jelas itulah dari definisi akidah tadi, kita harus paham dengan ilmu agama kita, kemudian dengan ilmu tadi kita amalkan dan kita dakwahkan, kita sampaikan dalam perilaku kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, penutupnya adalah sabar. Sabar kita dengan berbagai ujian, karena Rasulullah menjelaskan sabar itu menjadi 3 golongan. Sabar ketika kita mendapatkan kenikmatan, sabar ketika mendapatkan ujian, sabar kita ketika mendapatkan kemaksiatan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, sabar yang paling berat adalah sabar ketika menghadapi kemaksiatan, di mana sarana prasarana yang dimungkinkan untuk kita bermaksiat, tapi itu bisa ditinggalkan. Insya Allah itu. Terima kasih banyak Ustaz. Kira-kira untuk di penghujung waktu ini jenengan kasih sepatah 2 kata pesan untuk anak-anak kita ini agar menghadapi hidup yang penuh polemik ini lebih ringan, lebih enjoy dan semakin bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu. Terima kasih. Maka satu kalimat yang paling mulia adalah doa dari Rasulullah Muhammad SAW. Dari doa itu bisa nanti kita ambil hikmahnya. Beliau berdoa demikian, Allahumma aghnini bil ilmi, ya Allah cukupkanlah aku dengan ilmu. Wa zayyini bil hilmi, ya Allah hiasilah diriku dengan hilmi, kelemah lembutan. Wa akrimni bit taqwa, ya Allah muliakanlah aku dengan ketakwaan. Berarti di sini lawan katanya adalah kemaksiatan mengantarkan kepada kehinaan. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah, dan baguskanlah aku ya Allah dengan kesejahteraan. Mudah-mudahan itulah yang bisa kita dalami, kita fahami, dan akan menjadikan motivasi dalam diri kita. Terlebih kita diberikan oleh Allah kesempatan yang mungkin orang yang 10-20 tahun yang lalu tidak pernah mendapatkan kesempatan pandemi, maka kita pun sebagai ujian kita di masa pandemi ini akan sebagai mengukir bagaimana prestasi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena waktulah yang akan membatasi kita, sehingga sebenarnya masih banyak kupasan-kupasan yang akan kita sampaikan.
Cuma itulah yang namanya hidup, tidak dibatasi waktu. Bagaimanakah agar waktu ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang akan menjadi penyelamat dan sekaligus penikmat kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anakku sekalian, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim Usman semoga membawa manfaat bagi kita semua, bagi kehidupan kita sehari-hari, menambah ilmu kita untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar menjadi buah, agar menjadi tanaman yang nanti bisa kita tuai ketika di akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati